Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba meneruskan latihan 7 untuk part 2. Dari ini kita sudah yang part 1 kemarin sudah kita belajar mengenai tool manager, kemudian ke phasing. Sekarang kita lanjutkan untuk penggambaran ke selanjutnya. Dari part 2 di sini kita akan membuat sisi terluar terlebih dahulu di sini. Kemudian di sini ada dua sisi, yang sisi kiri dan sisi kanan, di mana kita akan atau harus mengerjakan sisi kiri dulu. Ketika ini sudah dikerjakan, maka yang 34 ini, yang di sisi sebelah sini, kemudian yang di bawah di sini bisa kita cekam untuk proses pengerjaan sini. Sedangkan kalau misalkan ini kita kerjakan dulu, maka kita akan kesulitan pada saat nanti kita akan membalik dan proses pencekamannya. Karena itu kita kerjakan dulu yang proses sebelah kiri di sini. Baik, kita buka masukannya dulu. Sebelumnya adalah kita sampai di sini di mana ada phasing sekarang, phasing, kemudian ada tool manager yang tadinya sudah kita setting sebelumnya. Baik, kita minimize dulu phasingnya. Selanjutnya kita teruskan. Untuk selanjutnya atau untuk berikutnya kita akan membuat sisi yang terluar dulu. Nah, untuk lebih mudahnya kita pisahkan antara benda kerja awal dengan gambarnya, sehingga nanti pada saat di sini ada garis double tidak akan mempengaruhi dengan hasil proses pengerjaannya. Kita pisahkan levelnya. Pertama kita klik level dulu. Dari sini, dari level manajernya ini kita membuat level baru, misalkan nomor 2. Kemudian kita kasih nama misalkan sisi luar bagian atas misalkan saja. Kemudian yang nomor 1 tadi saya klik lagi di sini. Kemudian saya kasih nama benda kerja misalkan. Nah, di sini di level manajernya di sini yang perlu diperhatikan ada 2 kolom Bapak Ibu, yaitu kolom number, yaitu 1, 2 dan seterusnya di sini di kolom number, dan kemudian di kolom visible, dimana ketika kita mengklik di kolom number, misalkan saya klik di nomor 2 di sini di kolom number, maka yang terjadi sekarang adalah kita menggambar atau kita berada di level nomor 2. Kita melihat atau kita bisa melihat di sisi sebelah sini Bapak Ibu. Sekarang kita berada di level nomor 2. Kalau misalkan saya klik di kolom nomor 1, maka sekarang berada kita di level nomor 1. Tetapi kalau misalkan kita kliknya berada di kolom visible, misalkan yang nomor 2 ini saya klik, maka dia cuma menghilangkan level nomor 2 saja, tetapi kita masih berada di level nomor 1. Begitupun juga dengan nomor 2, misalkan saya klik level nomor 2, kemudian yang nomor 1 ini saya hilangkan visible-nya, maka garis gambar yang di level 1 tadi dia akan disembunyikan. Baik, sekarang kita beranjak ke level nomor 2. Jadi kita aktifkan nomor 2 dan kita tampilkan semua sekarang di nomor 1-nya juga. Kita klik OK, kita berada di level nomor 2. Hari ini atau sekarang kita akan membuat garis bantu berupa garis line and point. Kemudian kita membagi secara vertikal di sini dari tengah sini ke arah bawah seperti ini, dan kita klik OK dulu. Berikutnya kita akan membuat rectangle bagian yang di sini Bapak Ibu. Ukurannya adalah 63 dan panjangnya yang diminta 103. Untuk membantu kita saja, untuk membantu kita mendapatkan ukuran yang sesuai dengan gambar yang ini. Create rectangle. Kemudian karena saya ingin pas di tengah-tengah sini untuk rectangle-nya, maka saya aktifkan anchor to center. Dia posisi aktif anchor to center-nya. Kemudian saya klik garis di tengah-tengah di garis di sini, saya klik, kemudian kita arahkan ke arah luar seperti ini. Kita masukkan panjangnya 63 dan tingginya 103. Enter, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita akan sembunyikan benda kerja luar dengan cara kita klik levelnya di sini. Kita klik level, kemudian kita hilangkan visible yang nomor 1. Kita kolom nomor visible di sini nomor 1 kita klik, sehingga garis terluar benda kerjanya dia akan disembunyikan. Jadi sekarang yang aktif atau yang tampil saja di sini cuma level 2 saja.
kita klik OK. Langkah berikutnya adalah kita offset dulu. Offset dulu dari sini ke arah atas, membentuk untuk mengetahui titik senternya daripada lingkaran di sini, plus dengan ujung daripada busur di sininya itu, yaitu 68. Kita offset, expand offset, expand, kemudian kita pilih offset. Dari sini kita masukkan panjangnya 68. Kemudian dari sini kita klik ke arah atas, maka dia akan memiliki atau mengoffset sejauh 68 mili. Kita klik OK dulu. Berikutnya kita akan membuat radius, yaitu yang di bagian terluar di sini, yaitu radiusnya di sini adalah, kita lihat ini 35. Kita kembali ke master cam, circle center point. Dari sini kita klik ke arah atas atau ke arah luar, kemudian kita masukkan radiusnya 35, enter, dan kita klik OK dulu. Sekarang di sini kita akan membuat yang busur di sisi sebelah sini, Bapak Ibu. Maka kita membutuhkan garis ini untuk menentukan titik kedua daripada endpoint arc ini nantinya. Maka di sini kita lihat, kita offset sebesar 34 dibagi 2. Expand offset bisa kita klikkan toolbarnya berada di sebelah sini. Ini adalah expand offset contour, ada panah di sebelah kanannya. Kita klik panahnya, kemudian kita bisa klik expand offset. Kemudian kita masukkan di sini 34. Kita bagi 2, enter. Kemudian dari sini kita arahkan ke arah kiri. Kita klik OK. Untuk sebelah kanan nanti kita bisa mirrorkan saja dari sini, kemudian mirror ke arah kanan. Baik, kemudian langsung kita buat create arc endpoint. Tujuannya adalah kita akan membuat yang di sini radiusnya adalah 170. Maka arc endpoint, create arc dan endpoint di sini. Dari sini kita klik ke arah di sini. Nah, pastikan kita berada di dua pertemuan garisnya itu. Jangan di sini, tapi berada di sebelah sini. Kita klik seperti itu. Kemudian kita tarik ke arah kiri, bagian luar di sini kita klik. Kemudian radiusnya ini kita masukkan 170 mili. Nah, seperti ini kita klik OK dulu. Berikutnya kita akan membuat garis yang di sini. Di sini sudah diketahui busur derajatnya adalah 40, maka dari sini ke sana mulai dari 0 derajat ke arah di sini adalah 90 derajat, dikurangi sini ketemu di sini 40, maka di sini 20 derajat. Berarti 90 dikurangi 20 derajat ketemu 70 derajat, yaitu adalah sudutnya garis yang ini. Kita buat garis atau line endpoint dari sebelah sini, Bapak Ibu. Kita klik, kemudian kita arahkan ke arah luar di sini saja. Klik, kemudian kita masukkan sudutnya yaitu 70 derajat dan kita klik OK. Nah, ini sudah selesai, Bapak Ibu. Ini bisa kita kopikan ke arah kanan dengan cara kita pilih mirror. Masuk di expand, kemudian saya pilih mirror. Kemudian saya klik dua buah entity-nya, yaitu garis miring yang barusan kita buat, kemudian radius yang di sebelah bawah di sini. Kita tekan enter. Kemudian kita pilih, pastikan kita pilih copy dan kita pilih garisnya ini sebagai cermin kita. Kita klik OK. Tinggal kita trim saja sekarang. Untuk trim kita gunakan 3 entity saja. Kita masukkan trim break extend, kemudian kita buat atau kita pindah ke trim 3 entity. Dari sini kita pertama adalah klik garisnya yang di bagian bawah kiri di sini, kemudian kedua adalah garis kanan bawah, kemudian pemotongnya atau klik ketiga adalah radius yang di bagian atas di sini. Yang di bawah juga sama, yaitu radius 1 yang di bagian atas, kemudian klik 2 radius kedua di bagian kanan sebelah atas, kemudian terhadap garis yang di tengah-tengah di bawahnya itu. Klik OK. Maka ini sudah selesai, Bapak Ibu. Sekarang tinggal kita hapus garis yang tidak perlu, yaitu ini. Shift klik dan ini 1, 2, 3 ini kita bisa hapus dulu. Nah,
Ini sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita bisa langsung toolpath menggunakan high speed. High speed, kita masuk di sini toolpath, kemudian kita pilih 2D high speed. Selanjutnya kita pilih dynamic mill. Kemudian kita bisa memilih machining region, yaitu yang kotak bagian luar atau stock setup yang sudah kita setting sebelumnya. Maka ini sudah tidak perlu kita setting ulang atau kita tidak perlu mengklik machining regionnya. Kemudian toolnya berada dari luar, maka kita pilih from outside. Kemudian avoidnya atau yang tidak boleh melewati garisnya atau batasannya yaitu ini. Maka ini sebagai avoid regionnya. Maka saya klik avoid region, kemudian saya klik garis geometri yang barusan kita buat dan kita klik OK. Jadi machining region adalah machining region adalah stock setup, kemudian avoid regionnya adalah ini. Kita klik OK. Selanjutnya kita pilih toolnya. Kita pilih masih menggunakan N-mill 20. Kemudian cut parameternya pastikan dia adalah climbing supaya permukaan atau dindingnya yang dihasilkan lebih halus daripada kalau kita gunakan yang konvensional. Jadi kita pastikan dia adalah climbing. Kemudian approach distance-nya normalnya ini ada angkanya Bapak Ibu. Jangan biarkan approach distance dia 0. Karena kenapa? Kalau 0 maka N-mill-nya dia langsung berada atau menuju ke tepi daripada permukaan benda kerjanya seperti ini. Jadi supaya toolnya berada dari luar, maka di sini approach distance-nya adalah radius tool yaitu 10, kemudian ditambah 1 sampai 2 mili. Saya tambahkan 2, maka ketemu 12 mili. Kenapa kok seperti ini? Jadi kalau separuh diameternya itu berarti 10, maka N-mill-nya berada pas di sisi di sini Bapak Ibu. Nah, supaya dia lebih keluar 2 mili, maka saya tambahkan 2 mili untuk approach distance-nya, maka ketemu 12 mili. Kemudian step over di sini, ini angkanya di sini boleh berapapun Bapak Ibu. Jadi maksimumnya kita bisa memaksimalkan adalah 75%, tetapi semakin besar step over, maka semakin cepat penyayatan atau waktu yang digunakan untuk menghabiskan semua permukaan yang dikerjakan. Tetapi semakin cepat pengerjaannya, berarti semakin berisiko toolnya patah, aus, dan seterusnya. Karena itu step overnya misalkan saya buat 10% saja, karena saya ingin toolnya langsung turun ke bawah ke kedalaman yang diinginkan, yaitu di sini dia harus masuk ke dalaman sampai dengan posisi bagian sini Bapak Ibu. Jadi ini 8 ditambah 2 10, kemudian ditambah 4,5 dan 1,5 tambah 6, berarti maksimumnya dia adalah 16 mili nantinya untuk memakan ke arah dalam. Karena itu saya buat kecil saja step overnya, misalkan saya buat 10%. Kemudian minimum radius tool di sini kita biarkan saja 10%-nya. Maksudnya ini adalah untuk lead in out-nya pada saat dia mulai melakukan penyayatan ini. Jadi min tool path radius kita buat 10% saja. Kemudian back feed rate kita pastikan maksimum feed rate yang mampu dijalankan mesin kita berapa untuk feed rate maksimumnya. Kalau misalkan feed rate maksimum cuma 2000, maka tidak boleh dia melebihi 2000 dan seterusnya. Jadi untuk back feed rate ini dipastikan mesin mampu menuju ke 2500. Kalau misalkan tidak mampu, maka ini harus kita kecilkan atau kita sesuaikan. Kemudian stock lift on wall. Jadi karena dia adalah high speed toolpath di sini, ini memang difungsikan untuk roughing Bapak Ibu. Karena dia roughing, maka kita perlu proses finishing. Maka dari sini kita harus menyisakan beberapa milimeter untuk proses finishing berikutnya. Ini misalkan saya buat 0,2 saja untuk dindingnya. Kemudian stock lift on floor-nya kita buat 0, karena di sini tidak ada lantainya yang harus kita kerjakan. Maka cukup kita menyisakan dindingnya untuk proses finishing dan lantainya kita buat 0,2 dan di sini floor-nya 0. Kemudian depth cut tidak saya nyalakan karena saya ingin toolnya itu langsung masuk ke arah dalam. Kemudian entry motion tidak perlu kita perhatikan juga karena N-mill berada dari luar, karena tidak ada pemakanan ke arah dalam nantinya. Selanjutnya rest material kita hilangkan. Ini nanti akan saya jelaskan apa itu rest material. Kemudian breakthrough di sini tidak akan kita gunakan karena fungsi dari breakthrough di sini ada menambahkan ketinggian atau menambahkan kedalaman. Misalkan di sini saya isikan 1 misalkan, maka nanti pada saat di linking parameter saya isikan katakanlah minus 16,
maka akan ditambah dengan nilai breakthrough-nya di sini. Seperti itu. Jadi breakthrough di sana penambahan kedalaman yang akan nanti kita inputkan di depth-nya di sini. Baik, sekarang linking parameter. Kita masukkan red track-nya, misalkan saya buat 25, kita samakan dengan proses phasing yang sebelumnya yaitu 25. Kemudian feed plane-nya saya buat 2 mili, top of stock, karena sekarang sudah ada proses phasing sebelumnya, maka sekarang berada di posisi 0 top of stock-nya. Kemudian depth-nya saya buat absolute, kemudian depth-nya saya buat minus 16, kemudian saya tambahkan setengah mili untuk proses kedalamannya. Jadi kita bisa pastikan dia benar-benar habis nantinya, makanya saya tambahkan 16,5. Kemudian kita klik OK dulu, sehingga dia akan prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini dia sudah habis di bagian tepinya, tapi dia masih ada sisa di sini sebesar 0,2. Baik, ini adalah untuk proses kedua high speed-nya. Jangan lupa kita sembunyikan toolpad-nya dan kita kunci toolpad-nya juga. Lanjut, kita akan menggambar ke di sini sekarang. Jadi sekarang untuk proses ketiga, kita akan menggambar yang ini atau kita mengerjakannya bagian di sini plus yang di bagian bawah di sini. Untuk yang di sini, karena saya pikir endmill-nya tidak akan bisa masuk di sini untuk endmill 20, maka kita harus menggunakan endmill yang lebih kecil. Sekarang kita fokus menggambar yang di sini, yaitu yang diameter ini atau radiusnya 18, kemudian yang di sini 34. Kita kembali ke sini. Untuk itu, kita harus memisahkan antara level nomor 2 di sini dengan gambar yang baru nanti akan kita gunakan. Karena di sini ini nantinya akan ada garis double Bapak Ibu, di mana di sini terutama khususnya di garis horizontal yang paling bagian bawah di sini, dia pertama adalah miliknya yang kotak yang ini yang mau kita buat, kemudian keduanya adalah garis milik daripada kontur yang bagian luar di sini. Karena itu khusus untuk yang di sini kita harus pisahkan supaya nanti untuk proses pengerjaannya lebih mudah. Kita kembali ke master cam, kita copy dulu saja yang ini, klik ini satu, kemudian ini untuk kita copy ke level selanjutnya. Untuk mengkopinya tinggal kita klik kanan saja, klik kanan levelnya, kita klik kanan, kemudian kita bisa memilih copy karena saya ingin memilih atau mengkopikan dua buah geometri yang barusan saya klik. Kemudian use main levelnya di sini harus kita hilangkan supaya kita bisa memindah atau mengkopikan ke level yang kita inginkan. Misalkan saya copy ke level nomor 3 dan kita klik OK. Sekarang dia sudah mengcopy ke level nomor 3, kita buka levelnya, kita klik kiri biasa, maka di sini akan muncul sekarang level nomor 3 dengan entity-nya sejumlah 2 entity. Kita kasih nama atau kita hilangkan yang nomor 2 di sini. Kita aktifkan yang nomor 3 sehingga dia akan tampil seperti ini dulu. Dan kita kasih nama misalkan bagian dalam 1 misalkan saja. Dan dia miliknya proses atas. Kita klik OK. Nah, dari sini kita akan membuat lingkaran dulu yang bagian atas, di mana dia radiusnya 18. Kita buat circle center point, kemudian titik senternya berada dari sini. Kita klik, arahkan ke arah luar, dan kita masukkan radiusnya 18. OK. 18, OK. Oke, kemudian yang di bagian bawah, kita bisa offset yang di sini, jaraknya 16. Kemudian di sini memiliki chamber kanan dan kiri bagian atas adalah radiusnya 3. Radius 3. Bukan chamber tapi radius 3. Kita from offset. Kemudian masukkan panjangnya 16. Kemudian dari bawah di sini ke arah atas. Kita klik OK dan ini kita hubungkan Bapak Ibu. Kita hubungkan saja dari sini ke atas dan sini ke arah atas. Ini juga sama. Kalau kita lihat juga di sini, dia ternyata yang di sini juga memiliki garis juga dengan, kalau misalkan ini totalnya adalah 34, maka dia sebenarnya sama dengan yang di sini. Kita hubungkan saja dari sini ke arah atas, ini juga ke arah atas juga. Kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa fokus membuat yang di sini Bapak Ibu. Kita langsung masukkan fillet, kemudian kita isikan di sini filletnya adalah 3, kemudian dari sini ke arah sini, kemudian dari sini terhadap ini, dan kita klik OK. Kemudian yang bagian atas
Untuk lebih mudahnya adalah kita menggunakan trim divide Bapak Ibu. Kita gunakan trim, kemudian kita ubah modenya ke divide, yaitu yang diklik adalah yang dihapus. Yang kita hapus adalah ini, lingkaran bagian sebelah sisi kiri atau ke jam 9, kemudian ke jam 3 untuk lingkarannya itu. Ini juga sama, kita bisa hapus 1, 2, 3, dan 4. Oke, maka untuk lintasan kedua atau lintasan ketiga di sini sudah selesai Bapak Ibu. Ini sudah tidak kita butuhkan, kita hapus saja, delete, maka sudah selesai. Nah, berikutnya kita langsung toolpath lagi, menggunakan high speed lagi. Maka kita tampilkan dulu levelnya nomor 2 aktif, dan kita hilangkan sementara untuk level nomor 3. Ini kita taruh di pinggir saja, karena nanti saya akan membutuhkan level di sini untuk proses avoid regionnya. Langsung saja kita masukkan toolpath, kemudian kita pilih 2D high speed dan dynamic milling. Berikutnya machining region, kita klik machining region. Ini adalah untuk batasan terluarnya, kita klik OK. Kemudian batasan dalamnya avoid region, kita klik avoid, dan kita tampilkan atau kita aktifkan nomor 3, kita hilangkan nomor 2. Nah, di sini bisa kita klik dua-duanya geometrinya ini, 1, 2, dan klik OK. Jadi kalau kita lihat sekarang, machining regionnya adalah yang di level nomor 2, kemudian avoid regionnya adalah 2 buah geometri ini yang di level nomor 3 ini. Kita klik OK sekarang. Nah, kita pilih toolnya, toolpath type, pastikan dia posisi outside, kemudian toolnya adalah endmill 20 tetap, kemudian cut parameternya climbing, approach distance sama 12, kemudian step overnya juga sama, misalnya saya buat 10%. Kemudian yang berubah di sini karena kita lihat di sini ada permukaan lantainya, maka saya silakan lantainya sebanyak 0,2 untuk proses finishing untuk yang di sininya. Yang di sini saya tambahkan 0,2. Kemudian depth cut mati atau tidak nyala, tidak aktif. Entry motion kita biarkan saja karena mulainya dari luar. Rest material dan break truth tidak aktif semua. Kemudian linking parameter tinggal kita isikan. Retract 25, fit plane-nya 2, top of stock masih 0. Kemudian depth-nya minus 8. Setelah di sini mintanya minus 8 Bapak Ibu. Kita klik OK. Maka dia akan seperti ini, dan kita klik OK di level manajernya. Nah, sekarang untuk proses 3 di sini sudah selesai, kita kunci dan kita sembunyikan toolpath-nya. Kita lanjut sekarang untuk mengerjakan selanjutnya. Nah, di sini untuk kita buat yang di sini sekarang Bapak Ibu, yang bagian luar dan bagian di sini. Karena itu kita masih membutuhkan level nomor 2 untuk mengcopy atau untuk membuat garis yang ini tadi. Maka kita panggil lagi level nomor 2. Level nomor 2 aktif. Kita hilangkan nomor 3. Kita klik OK. Yang kita copy adalah ini. Pertama adalah ini, 1. Kedua adalah ini, 1, 2, dan 3. Kemudian terakhir adalah ini. Jadi kita harus mengcopy ini lingkaran bagian atas untuk mengetahui atau menentukan titik tengah daripada yang di sini tadi. Kemudian ini 2 dan 3 untuk membuat yang di bagian bawah, dan ini untuk batasan yang di bagian bawah. Ini kita kopikan ke level nomor 4. Klik kanan levelnya, kita pilih copy, kemudian kita paskan atau kita masukkan ke level nomor 4 atau di level yang lain selain daripada 1, 2, 3 tadi itu. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita aktifkan level nomor 4. Kita aktifkan level nomor 4 dan kita hilangkan level nomor 2. Nah, seperti ini. Kita kasih nama misalkan bagian dalam 2 atas. Misalkan saja. Kita klik OK. Berikutnya, kita akan membuat lingkaran atau circle center point dengan radiusnya adalah 37,5 dan radiusnya 19,5 dengan di titik centernya adalah di sini tadi itu. 37,5 dan 19,5. Circle center point dari sini kita klik keluar, kemudian kita masukkan radiusnya 37,5.
kemudian kita klik lagi circle center point, kita klik di sini, kita masukkan sekarang 19,5 dan kita klik enter dan kita klik OK. Nah, sekarang kita teruskan di sini ke arah atas, kita buat garis biasa dari sini, dari kuadran ini atau ke jam 9 dari lingkarannya ini, kemudian kita tarik ke arah atas, kemudian ke jam 3 ke arah atas, kemudian kita klik OK Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk ini kita bisa trim dulu, trim menggunakan 3 entity, trim 3 entity aktif. Pertama adalah garisnya yang di tengah, kemudian garis kanan di tengah, dan lingkaran yang bagian atas. Ini sudah selesai. Kemudian yang di sini juga sama, klik garis, garis, dan lingkaran bagian bawah. Nah, ini adalah untuk batasan nomor 1. Kemudian yang batasan kedua adalah yang di sini Bapak Ibu. Tinggal kita klik OK saja. Langsung kita buat fillet. Kita masukkan radiusnya 3. Kita cek lagi radiusnya yang diminta 3 di sini dan 3 di sebelah kanan. Kita masukkan 3 di sini, yaitu dari lingkaran atau arc yang di sebelah kiri di sini terhadap lingkaran bawah, ini terhadap lingkaran di sini. Nah, ini adalah untuk batasan yang nomor 2 Bapak Ibu. Prinsipnya sama untuk proses high speed yang nomor 3 tadi. Bagian awalnya adalah ini level nomor 2, kita aktifkan level nomor 2, kita hilangkan nomor 3. Kita sembunyikan dulu atau kita taruh di sebelah samping di sini. Kita masuk toolpath 2D high speed dynamic, kemudian machining region tetap kita gunakan yang di sini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita dari outset, lalu kita avoid regionnya, kita tampilkan atau kita aktifkan level nomor 4 dan hilangkan nomor 2. Kita bisa klik dua buah geometri yang barusan kita buat. 1, 2, klik OK. Dan klik OK untuk menyelesaikan prosesnya itu. Lalu sama dengan proses sebelumnya, toolpath type kita pastikan dia posisi offset, kemudian toolnya tetap kita gunakan 20 flat, kemudian cut parameter kita lihat di sini dia cuma memakan 2 mili Bapak Ibu, maka untuk step overnya bisa kita besarkan untuk mengkompensasi kedalamannya. Nah, di sini step over misalkan saya buat 50%, kita coba saja dulu. Maka ketemu 10 di sini. Kemudian stock lift on wall-nya 0,2, stock lift on floor-nya juga 0,2. Depth cut tidak perlu, entry motion juga tidak perlu, rest, dicto mati semua. Kemudian linking parameter, fat rack sekarang posisi 25, fit plane-nya 2, top of stock. Jadi permukaan yang paling atas yaitu yang di sebelah sini masih posisi 0, maka di sini kita buat 0 dan depth-nya minus 8 tambah 2 minus 10. Kita klik OK. Maka dia akan seperti ini. Dan ingat, dia masih belum bisa sampai ke arah di sini. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Paling tidak kita sudah menghabiskan sisi sebelah luarnya di sebelah sini ini. Kita klik OK dulu untuk levelnya. Dan kita sembunyikan nomor 4 di sini. Kita sembunyikan dan kita kunci. Nah, sekarang untuk endmill 20 sudah selesai Bapak Ibu. Kita bisa mengaturnya yang lebih baik dengan cara kita klik saja toolpath group yang 1 ini, kita klik, kemudian kita klik lagi supaya kita bisa merename toolpath group 1 ini. Misalkan saya tulis proses atas misalkan. Kemudian yang dari toolnya di sini nih, saya akan membuat subgroup sehingga dia untuk endmill yang 20 adalah yang nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini. Caranya kita klik saja di posisi proses atas di sini, kita klik kanan, kemudian kita buat group, kemudian kita bisa memilih atau kita bisa membuat new toolpath group sehingga dia akan masuk ke dalam prosesnya ini. Ini kita kasih nama lagi, kita klik lagi, kita kasih nama misalkan T1 endmill 20 bagian atas, misalkan saja seperti ini. Kemudian yang level atau toolpath nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini saya centang semua dan saya pindah, saya klik drag arahkan ke arah nomor 1 tadi sehingga dia berada di level atau di grup tool nomor 1 ini, tool 1 ini. Baik, ini adalah untuk endmill 20
bagian part kedua. Untuk part ketiga kita akan beranjak ke Nmil 10 dan Nmil 6 nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.